Kalau sudah seperti ini, maka siap untuk kita menggambar. Jadi kita menggambar dari posisi lantai 1. Kembali ke project browser, lantai 1 double klik. Lantai 1 double klik. Oke. Masuk ke arsitektur, kita gunakan komponen wall arsitektur. Kemudian di sini kita gunakan yang ada di sini. Di sini saya gunakan wall generic 150. Sementara kita gunakan wall generic 150. Jadi saya belum mengajarin cara membuat wall sendiri, ya. Kita gunakan wall generic 150. Kemudian tingginya ganti sampai atap, ya. Tingginya ganti sampai atap. Kemudian location line. Nah, ini kan saya belum jelasin kemarin. Location line ini ada kita gunakan wall center line. Jadi titik pegangannya itu di tengah-tengah. Kita juga bisa gunakan eksterior dan interior. Jadi kita gunakan ini. Kemudian kita zoom aja. Saya sengaja salah. Oke. Oke. Ya. Saya sengaja salah. Kalau salah begini bagaimana? Jadi kalau di Revit itu pada waktu kita create wall itu kalau posisinya salah seperti ini nggak apa-apa. Yang pertama yang kita bisa lakukan adalah dalam kondisi posisi denah itu kita bisa pilih, kemudian klik kiri tahan, geser aja. Klik kiri tahan, geser. Nah, geser gini. Oke. Dia geser. Masih salah ya. Kalau kita lihat ini kan masih salah. Dan untuk gesernya ini agak susah banget lepaskan dengan gambar dari AutoCAD. Bagaimana caranya mengatasi seperti ini? Oke, perhatikan ya. Yang pertama adalah ini kan tebal ya. Jadi ini kita buat garisnya supaya terlihat tipis. Bagaimana cara membuat garis di Revit terlihat tipis? Perhatikan kursornya. Di posisi atas itu ada namanya thin line. Jadi thin line itu kalau kita klik maka garis di Revit akan terlihat tipis. Jadi memudahkan kita untuk menggambar. Kalau thin line-nya kita nonaktifkan, nanti dia akan tebal kembali. Ya. Perhatikan kursornya ada di atas sendiri namanya thin lines. Nah, kemudian ini kita bisa klik kiri tahan, ini kita bisa drag seperti ini. Tapi ada kemungkinan masih tetap tidak pas. Nah, bagaimana cara mengatasi seperti ini? Saya akan ajarkan kalian masuk modify. Jadi untuk versi 2020 kalau ada modify silakan klik. Tapi kalau yang nggak muncul modify, kalian pilih dulu dindingnya. Nanti akan muncul modify wall. Nah, di sini akan saya ajarkan yang namanya align. Ya, jadi align. Perhatikan, klik align. Kemudian pilih dulu garis yang dijadikan acuan. Jadi, garis AutoCAD kita pilih, klik kiri. Kemudian pilih garis dari denah ini. Klik. Klik. Maaf. Ini. Nah. Maaf, kok enggak. Nah, begini ya. Perhatikan ya.
Oke, kita pilih dulu dindingnya. Dinding yang salah kita pilih align. Kemudian pilih gambar yang AutoCAD ya, di kiri. Kemudian kita pilih ini. Nanti itu akan pasti persis di garis atau di denah AutoCAD-nya. Nah, seperti ini kan kelihatan kalau masih tidak pas. Seperti itu. Ya. Nah, oke, ini sudah pas. Ya. Ya, jadi saya tambahin materi modify yaitu align dan move. Oke. Kemudian kita lihat ini sudah ya, ini sudah dari lantai 1 sampai lantai atap. Oke. Selanjutnya adalah untuk menggambar ini. Karena ini kan di bawahnya tidak ada ruangan, tapi di lantai 2 ini ada ruangan. Nah, caranya bagaimana? Perhatikan. Ini dinding ini ya. Jadi saya kembali ke lantai 2. Di lantai 2, ini kan dindingnya kebablasan ya istilahnya itu. Sampai sini ya. Nah, di lantai 2, ini saya di lantai 2. Oke. Saya ajarin namanya split. Taruh di sini splitnya. Oke. Kalau sudah di split ini akan terpisah. Jadi kalau 3D ini akan terpisah. Nah, ini dinding ini harusnya kan cuma sampai lantai 2. Kalian tidak boleh geser begini. Nggak boleh. Nanti saya kasih tahu alasannya kenapa tidak boleh digeser. Jadi ini harus dipilih. Oke. Properties. Top constraint-nya itu diganti jadi level 2. Jadi levelnya lantai 2. Apply. Jadinya begini. Oke. Pertanyaannya, kenapa sih tidak boleh digeser? Kok geser kan gampang, Bu? Ya memang gampang, bisa. Karena apa? Karena kalau kita ke elevation, kemudian dalam proses desain, lantai 2 ini minta menjadi 4.500, ya, lantai 2 ini kita tinggikan 4.500, maka dinding ini akan ikut. Ya. Jadi kalau saya kembalikan ke 4.500, 4.000 lagi, enter, maka dinding ini ikut. Makanya tidak boleh ditarik. Ditarik gini. Kalau nekat ditarik bisa nggak? Bisa. Saya tarik ya. Itu ya, saya tarik itu. Kemudian ini saya ganti 5.000. Oh, sorry, ini. Oh, ini kan sudah benar level 1. Oke, saya ganti unconnect ya, saya ganti unconnect ya. Ini datanya adalah unconnect. Kemudian ya, ini saya ganti not save. Oke. Ini 4.000, enter. Maka kalau kita lihat 3D, nah ini kan tidak ikut turun, dia tetap di 5.000. Ya, jadi ini harus diganti lantai 2. Jadi alasannya seperti itu. Kenapa agak ribet sedikit? Karena Revit itu dalam proses desain kalau kita ngubah satu, maka semuanya harus ikut berubah. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, udah. Kemudian saya masuk ke lantai 2. Di sini saya lanjutkan arsitektur. Kita gambar ya, tingginya sampai atap. Langsung aja gambar ini. Ya. Jangan takut salah ya, karena kita bisa align. Oke, kemudian di lantai 2 ini juga saya lanjutkan. Untuk gambar
interiornya. Oke, selesai. Nah, kalau salah tinggal kita bisa tarik, kalau masih nggak bisa narik kita bisa gunakan align. Jadi ini gunanya align. Jadi kalau salah pun nggak apa-apa, ini tinggal di klik, kita gunakan align. Nah, kita lihat 3D-nya, ini sudah jadi. Oke, boleh nggak langsung kayak di sini ya, di sini kan ini harus sampai lantai bawah. Ini tinggal dipilih aja. Ini salah, nggak masalah. Ini kita pilih aja, ya kita pilih. Di sini ada base constraint. Jadi di base constraint ini adalah lantai 2, kita ganti lantai 1 apply. Nanti jadi seperti ini. Nah, kemudian ini saya split. Boleh nggak split tidak dari denah? Boleh. Kita split ya, split. Taruh di sini. Nah, jadi kalau split itu dia akan terpisah. Nah, kemudian di sini kita pilih base constraint lantai 1 apply. Jadi oke, seperti ini juga. Kalau ini kalau ada lubang, ini kita bisa pakai align dari posisi seperti ini. Bisa. Oke, ya. Jadi ini cara bikin dinding. Oke, saya lanjut ya. Jadi nanti kalian coba sendiri setelah ini cara bikin dindingnya. Kemudian selanjutnya saya lanjutkan untuk bikin lantainya. Nah, saya masuk ke lantai floor plan lantai 1. Oke. Kemudian arsitektur floor arsitektur. Kemudian di sini kita bikin menggunakan floor arsitektur punyanya Revit sendiri. Jadi saya gunakan yang jenis yang wood ya. Kalau di render itu nanti modelnya itu ada kayu gitu. Oke. Jadi gini, kalau untuk floor, kalau seandainya kalian ingin antara floor teras, kamar mandi dan floor utama itu berbeda, maka bikinnya berbeda. Misalnya ini untuk floor ruangan. Ini boleh nembus gini ya. Atau ngawur. Ngawur itu gini, saya bikinnya. Nah, gini kan? Oke. Align. Gini. Ya, jadi nggak usah khawatir kalau salah, ngawur, ngantuk, dan sebagainya. Nggak usah khawatir. Ini kan, setelah itu finish mode. Kemudian saya bikin floor lagi. Arsitektur, floor. Kali ini saya gunakan yang ini aja deh. Ini saya pergunakan untuk apa namanya, khusus kamar mandi. Oke. Nah, ini untuk kamar mandi. Kemudian saya bikin floor lagi untuk terasnya. Untuk terasnya saya gunakan yang ini juga deh, yang seperti kamar mandi. Arsitektur, floor, ini saya gunakan. Oke. Ya, ini kan jadi berarti setelah 3D jadinya seperti ini.
Nah, oke, perhatikan ya. Ini berbeda dengan yang lantai 1 pada waktu kita bikin lantai 1. Pada waktu buat floor, saya bikin floornya itu di sisi luar dinding. Jadi nggak ada masalah karena floor itu langsung nutupin dinding yang seperti ini. Nah, kalau kita bikin floor di dalam sisi dalam bangunan, maka akan jadi seperti ini. Karena floor itu kalau kita bikin itu tebelnya bukan ke atas tapi ke bawah. Jadi kalau kita gambar floor di denah itu ke bawah. Kalau kita gambar atap denah ke atas. Nah, itu yang kalian harus pahami. Maka bagaimana kalau mengatasi masalah ini? Ini kan ada, ini kan sampai, ini kalau kita lihat dari elevation, ini kan harusnya sampai mana? Halaman. Ya, jadi dinding ini harusnya sampai halaman. Bagaimana cara ngubahnya? Oke, ini maaf, ini ganti halaman. Nah, ini jadinya seperti ini. Oke. Nah, ini kalau saya ganti, saya jadi ini. Ya, ini adalah seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya saya masuk ke lantai 2. Kita bikin lagi arsitektur floor ya. Saya pakai yang wood. Oke, biar cepat. Ini saya ganti. Oke, maaf. Mohon maaf, bentar. Oke, biar cepat. Lihat ya. Oke. Ngawur kan boleh. Ini kamar mandinya harusnya enggak ya, tapi biar cepat aja sih. Nah, ini saya tarik. Ini aja, biar cepat aja. Oke. Atau pakai align. Nah, seperti ini. Oh, maaf, pakai align seperti ini. Ya, ini ya, biar cepat. Jadi ini semua saya kasih floor. Nah, kalau kita bikin floor di posisi lantai 2, ini akan otomatis keluar seperti ini. Nah, kalau ini harus no. Ingat ya, harus no. Nanti saya akan jelaskan tersendiri. Ini harus no. Ya. Kalau kita 3D, maka jadilah seperti ini.